Marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah kita, Saudari Eki Widiasari. Kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Wakil Bupati yang tadi mungkin Ibu belum ataupun tidak terlihat, tapi mendengar suaranya yang imam masjid tadi dipimpin langsung oleh Pak Wakil Bupati. Mudah-mudahan nanti suatu saat ataupun bisa di sholat Id bisa jadi khotib Pak Wabu, karena waktu tahun kemarin Pak Bupati itu berkesempatan sholat Id di Kecamatan Karya di Masjid Al-Majid. Tentunya saat ini memang ini bisa terlaksana, tentu suatu kehormatan buat kami masyarakat Karya. Di bawah yang saya kami kita telah menjalani dari puasa dari puasa satu hari penuh. Tadi kita buka bersama di sini, dilanjutkan sholat maghrib berjamaah, sholat isya, sholat tarawih sampai pada akhirnya kita sebelum ada nanti tentunya ada beberapa hal yang disampaikan
yang kedua kami mewakili penghulu dan seluruh masyarakat Kampung Pemuda terkhusus jamaah Masjid Taqwa. Ya, terima kasih kepada Ibu Bapak, para dermawan, para donatur sehingga tadi menjamu kami. Semoga berkah buat kita bersama, berkah buat Ibu Bapak memberi, berkah buat kami juga yang menerima ataupun menikmati hidangan yang berbagai macam yang dijalankan kami. Kami juga izin para wakil beserta rombongan mohon maaf seandainya jamuan yang diberikan Ibu Bapak diberikan oleh kami ini kurang berkenan, kurang asam garamnya, Pak Ustaz. Jadi mohon maaf, mungkin yang masih juga puasa Ibu ya. Jadi seandainya kurang dari segi bumbu mohon dimaklumi ya. Kalau mungkin ya, tentunya ini semua itu berkah dari keputusan kebaikan. Jadi mohon maaf dari Ibu Bapak semua di jamaah Masjid At-Taqwa Kampung Pemuda ini. Ya, mungkin melihat hari sudah banyak malam dan juga ada beberapa rangkaian acara nantinya sebelum pelaksanaan agama yang disampaikan bagus. Tentunya nanti ada beberapa yang disampaikan apakah itu santunan bantuan untuk apa nanti yang diberikan pemerintah Kabupaten Siak atau ya dari donatur instansi lain yang diberikan kepada masyarakat kecamatan Buleleng. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi usaha dan ikhtiar kita bersama dalam menjalankan ibadah puasa nanti di akhir Ramadan dan sampai di kesempatan, dan anggaplah ini kesempatan Ramadan terakhir kita. Yang pertama saya menyampaikan salam taklim kami Bapak Bupati dan saya, salam permohonan maaf lahir dan batin, salam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah di tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Saya selalu menyampaikan di setiap kesempatan pada Ramadan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kita pesta amal dan kenduri pahala, karena semua amal ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Taala. Maka sayang sekali, menyesal nanti kalau kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena tak mungkin lagi kalau sudah di bulan-bulan lain kita taat Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan oke lah, tapi kalau di bulan Ramadan sudah ada bulan lain tidak taat, bulan Ramadan tak taat lagi, kita menunggu bulan apa Pak? Mau nunggu bulan apa Pak? Mau taat? Apa mau nunggu bulan jatuh? Kalau menunggu bulan jatuh, tunggu matahari terbit dari barat. Itu bukan hanya bulan yang jatuh, langit runtuh, bintang-bintang berjatuhan. Nah, tapi kiamat tak ada waktu lagi untuk bertobat. Nah, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Allah masih beri kita usia yang panjang, badan yang sehat. Tadi juga saya diberitahu sama Pak Sekda, tokoh masyarakat kita, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, sekarang dalam kondisi di rumah sakit, beliau taat ibadahnya. Tapi Allah uji, Ramadan tahun ini tak bisa full, tak bisa tarawih seperti kita. Maka patut kita syukuri nikmat ketaatan ini, nikmat kesehatan ini. Kita syukuri dengan cara agar kita isi sebaik mungkin ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan kita tinggalkan. Kalau yang sekarang ini kita cek kalau masih ngajinya surat Al-Baqarah, nah ini tanda tanya, berarti nggak serius Ramadan. Kecuali kalau surat Al-Baqarah itu sudah juz yang berikutnya Pak, maksudnya khataman yang berikutnya. Tapi kalau satu khatam saja belum dan belum meninggalkan surat Al-Baqarah, nah ini patut tidak serius kenyamanan. Tapi kalau paling tidak sudah lewat surat An-Nisa, surat Al-Maidah, atau sudah surat Taubah, nah lebih serius Ramadan. Kalau sudah lewat itu, insya Allah satu juz dapat. Tapi kalau sudah hari ke-12, lewat 11 puasa, kalau ke-12 masih surat Al-Baqarah, putar-putar di situ, nah ini tanda tanya. Tanda tanya. Saya nggak yakin bisa khatam Quran dan Ramadan.
Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin sampaikan, pemerintah sekarang ini dalam kondisi cuaca yang ini luar biasa. Saya sudah ini malam yang ke-12 bertarawih ini, cuman tadi malam saja Pak, yang saya tidak berkeringat. Malam itu masuk berkeringat. Nah, kalau malam musuh memang lama dikeringat. Malam kemarin kami saya dengan Pak Winto, alhamdulillah nggak berkeringat. Nah, karena kami safari Ramadannya tarawih di kampung mandi angin. Ya, jadi kata Pak Kiai Sirajul Munir ya, pantas nggak berkeringat karena kampung nama kampungnya mandi angin. Tapi memang masjidnya bikin Pak. Jadi alhamdulillah. Saya berusaha setetes pun keringat saya turun Pak. Kita tarawih dari malam itu. Nikmat tarawihnya. Nah ini karena cuaca Pak. Cuaca yang memang tidak bisa kita prediksikan. Kalau sekarang misalnya La Nina, El Nino ini menyebabkan kemarau. Dan tolong hati-hati bagi bapak yang dan ibu, bapak terutama yang punya kebun di lahan gambut atau membuka lahan untuk menanam, pastikan jangan membakar. Nah, ini sanksinya tegas Bapak sekalian. Kalau sempat terbakar nanti, maka bapak itu akan berurusan dengan pihak keamanan. Pak Penghulu juga diminta nanti, kemarin kita sudah arahkan Pak Camat kumpulkan semua penghulu supaya penghulu mengingatkan kepada dusun-dusun, kadus-kadus, Bapeka, RK, RW, RT untuk supaya memastikan jangan sampai warganya ada membakar atau ini ada istilahnya itu apa namanya itu mancing Pak, melengah puasa kalau misalnya. Dia melengah puasa itu Pak, mengisi puasa itu bukan dengan mengaji, tapi dengan mancing. Sampai ada istilah waktu saya buka mancing di kritikan itu Pak, bojo murid tetap mancing. Kalau ini, bojo saya dapat, tapi bojo murid kalau marah sembarangan tetap mancing, kacau kan? Nah, silahkan mancing, tapi jangan lama-lama. Pas buka puasa pulang, terus hati-hati Bu Pak dengan untung rokok, tapi nggak rokok ya. Soalnya itu nggak rokok ya. Berarti kalau puasa lagi nggak rokok tadi. Hati-hati kalau membuang sesuatu yang bisa menyebabkan kebakaran. Jadi tolong betul-betul diperhatikan. Kita tidak ingin nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai nanti gara-gara api terbakar, ini Pak Kapolsek lebarannya di hutan. Lebarannya di hutan nanti. Kita tak boleh, karena semua yang pakai Kapolsek itu tidak akan pulang sebelum padam. Itu lebaran kita nanti. Soalnya kan siapa nanti yang jadi imam dan khatib itu bahaya. Nah ini jangan mari kita jaga sama-sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu ada pepatah untubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kenapa disebut Cina? Karena dianggap jauh ujung timur. Sekarang bolak-balik kita ke Cina. Orang Cina itu selak di sini. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Imam Al-Ghazali? Yang jauh bukanlah tempat yang jauh, karena sekarang bisa kita ke sana. Berapa banyak pesawat canggih yang dapat menuju bulan, dapat melihat matahari, kemudian dapat kemana, ke sini dan ke sana. Tapi yang paling jauh kata Imam Ghazali adalah waktu yang telah lalu. Jangankan kemarin Bapak Ibu, gulai kambing yang tadi maghrib itu gak bisa kita ulangi karena sudah masuk ke dalam perut kita. Maka oleh karenanya kata mahfuzat lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pulang, tidak akan kembali hari yang telah lalu. Oh Ustaz, dulu ada sinetron apa? Lorong waktu, Deddy Miswar kalau tidak salah. Ada mesin supaya kita bisa balik ke waktu yang lalu. Itu ada Ustaz. Itu sebetulnya hikmah bagi kita. Sungguhlah sangat merugi orang yang menyia-nyiakan hari ini. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, tadi hilang mata, sekarang udah kaki berselonjor. Ini tandanya sudah harus sedekah Ustaz. Kapan-kapan disambung.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, kita tanya, ibu-ibu pilih telur hari ini atau ayam besok hari? Hah? Hari ini yang dimakan adanya telur, tapi besok adanya ayam. Nunggu besok ayam atau telur dimakan? Jangan bilang harus ada dua-duanya Ustaz. Pilihannya cuma itu. Baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Hari ini yang ada di hadapan kita hanyalah sebutir telur, maka itu yang kita syukuri ketimbang kita harus menunggu yang hari esok. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ke-12 ini mari bersama-sama kita mencapai malam Lailatul Qadar. Dibaca dulu ayatnya. Lailatul Qadri khairum min malam Lailatul Qadar lebih baik dari. Saya sering mengikuti gaya Ustadz Gusti. Ustadz Gusti kalau menjelaskan sesuatu datanya valid, lengkap, seperti dulu menyampaikan data tentang wakaf gitu alam. 1000 bulan terlalu mainstream, terlalu sering kita dengarnya. Sekarang dikonversi ke tahun. Nah, jadi tadi saya coba-coba kalkulator, entah salah kalkulator saya. Mohon dicek Bapak Ibu. 1000 bulan dibagi 12. Kenapa 12? 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jumlahnya 83 tahun. Bapak Ibu, kalau kita dapat kemuliaan nanti ketika 10 malam terakhir, malam itu kita bermunajat, malam itu kita berzikir mukhlishina lahuddin, ikhlas sepenuh hati, maka setara bahkan khairun lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah. Mudah-mudahan kita semua dapat kemuliaannya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tausiah di akhir tausiah ini, puasa mengantarkan kita ke derajat takwa. Karena apa? Takwa adalah derajat yang dipersiapkan untuk penghuni surga. Ada 5 setidaknya derajat orang yang beriman. Yang pertama, dia melakukan atau punya sifat Islam. Kalau sifatnya Islam, namanya pelakunya Muslim. Lalu tak cukup dengan Islam, maka ditambah dengan iman. Kalau sifatnya iman, pelakunya Bapak Ibu mukmin. Lalu tak cukup dengan mukmin, dia harus punya sifat ihsan, selalu merasa diawasi Allah. Kalau sifatnya namanya ihsan, pelakunya atau yang punya sifat ihsan disebut dengan muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Tak cukup, dia harus punya sifat yang namanya ikhlas. Kalau namanya sifatnya ikhlas, yang punya sifat itu namanya mukhlis. Ada Pak Mukhlis ini? Nah, kalau ada warga kita Pak Mukhlis ikhlas, apa hal tidak